Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose telah menyentuh ranah relasi di antara mereka. Paulus menghubungkan antara kualitas iman yang mereka bangun sebagai pengikut Kristus dengan kualitas relasi yang mereka bangun terhadap sesama yang dimulai dari dalam komunitas jemaat itu sendiri. Wejangan yang ia berikan ini pun sangatlah lugas, yakni ketika Paulus menekankan cara pengikut Kristus memperlakukan sesamanya sebagai cerminan dari pemaknaan hubungan antara mereka dengan Kristus. Paulus menuliskan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang punya keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian." Ditambah lagi, Paulus juga mengingatkan jemaat atas pentingnya membangun komunitas dengan berlandaskan pada kualitas iman kepada Kristus. Sahabat Alkitab, berdasarkan tulisan Paulus ini kita mendapati sebuah konsep pembentukan komunitas yang sehat, secara khusus sebagai tubuh Kristus. Wejangan dari Paulus telah menunjukkan bahwa sebuah komunitas iman yang sehat terbentuk karena adanya keterhubungan relasi, harapan, dan sukacita di dalam iman pada Kristus yang meresapi berbagai aspek kehidupan di dalam komunitas itu sendiri. Semua ini pun perlu dimulai oleh setiap individu yang ada di dalam komunitas tersebut dengan menyadari bahwa imannya kepada Kristus semestinya mewujud dalam cara ia memperlakukan sesamanya. Inilah salah satu aspek sekaligus karakteristik yang khas dalam pembentukan komunitas iman yang berbeda dari pembentukan komunitas lainnya. Permenungan firman Tuhan pada hari ini pun dapat kita tindak lanjuti sesuai dengan kenyataan situasi dan kondisi yang kita hadapi di dalam komunitas masing-masing. Konsep pembentukan komunitas yang saat ini pun dapat kita kembangkan di dalam keluarga, gereja, maupun komunitas iman lain yang kita miliki. Bahkan, kualitas individu di dalam komunitas iman yang sehat juga dapat sangat mungkin membawa pengaruh ke dalam komunitas-komunitas lain yang lebih majemuk seperti masyarakat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mampu membangun komunitas yang sehat, yang memiliki hubungan antara relasi, harapan, dan sukacita di dalam iman kepada Kristus yang meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan di dalam komunitas kami. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.